Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman semuanya, apa kabarnya semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, mengingat di awal Januari ini, di awal tahun ini, sangat banyak sekali bencana-bencana yang menimpa tanah air kita. Nah teman-teman, kita akan mulai belajar lagi ya. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas saya akan memberikan tentang soal HOTS beserta pembahasannya di bagian kompetensi teknis sebagai persiapan teman-teman nantinya untuk ikut seleksi P3K 2021. Kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuan sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat kepada siswa. Dan E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak hubungannya dengan fenomena belajar. Nah, teman-teman bisa dites-tes dulu jawaban teman-teman apa. Saya akan memberikan waktu 10 detik. Baik, teman-teman, waktu berakhir. Jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi, pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Kenapa jawabannya A? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pendekatan saintifik ini menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami, sehingga pengetahuan dapat lebih tahan lama. Oleh karena itu, ketika kita lihat opsinya di sini, opsi jawaban yang paling benar dan yang memungkinkan benar adalah bagian A. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, ke soal nomor 2. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri seperti dalam portofolio dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik. D. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Waktu teman-teman untuk memilih jawaban yang benar dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Dan jawaban yang benar adalah bagian A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa jawabannya A? Mari kita lihat pembahasannya.
Nah, teman-teman, penilaian portofolio ini dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagai alat untuk refleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Oleh karena itu, ketika kita lihat opsi di sini, maka jawaban yang paling memungkinkan benar adalah bagian A, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, teman-teman, soal seperti ini itu memerlukan analisis yang lebih. Nah, jangan sampai teman-teman terkecoh dengan opsi-opsi yang lainnya. Mari kita ke soal nomor 3. Penilaian yang paling tepat yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, dan E. Penilaian berkesinambungan. Teman-teman bisa mencoba menjawab waktu dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C, penilaian otentik. Kenapa penilaian otentik? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa penilaian yang paling tepat digunakan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah penilaian otentik. Penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan real secara siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saja, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Di sebuah sekolah dasar dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya B aja, biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, dan E. Kemampuan belajar. Teman-teman bisa dicoba dijawab waktu dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Kenapa bagian B teman-teman? Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan sesuai dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi, D. Memberikan umpan balik dan kerjasama, dan E. Keterpaduan dan berkesinambungan. Teman-teman bisa mencoba menjawab waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung.
pembelajaran yang dikehendaki yakni Student Centered Learning, maka RPP harus dirancang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kita ke soal nomor 6. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu berupa A. Tes lisan dan tes tulis, B. Kerja secara kelompok, C. Kemampuan sikap, D. Kerja individual, dan E. Portofolio. Waktu pengerjaan teman-teman dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi, untuk teknik penilaian yang sesuai untuk pemahaman konsep adalah tes lisan dan tes tulis. Pemahaman atau suatu konsep pengukuran ranah kognitif dilakukan melalui tes baik lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Saya kira ini nomor 6 agak mudah ya teman-teman. Kita ke soal nomor 7. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah untuk menilai keterampilan A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan, B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru, C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik, D. Melihat tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran, dan E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa secara khusus. Waktu pengerjaan teman-teman dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Jadi itu salah satu manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek untuk menilai keterampilan. Jadi, proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana. Peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Oleh karena itu, teman-teman, jelas ya, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Kita ke soal nomor 8. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter, B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir, C. Menjadikannya sebagai sarana supaya guru memiliki bank soal, D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya, E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Teman-teman bisa mencoba menjawabnya. Waktu dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Kenapa jawabannya D? Teman-teman perlu tahu bahwa penilaian otentik ini merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Penilaian otentik ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes, kinerja, penilaian proses maupun penilaian portofolio. Maka jawaban yang benar adalah bagian D. Teman-teman, mari kita ke soal nomor 9. Hasil penilaian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk A. Bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan sikap kepada siswa, B. Mengetahui apakah siswa mempunyai permasalahan dalam keluarga, C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, D. Memberikan penghargaan atas capaian hasil belajar siswa, dan E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Teman-teman, waktu dimulai dari sekarang, silakan dijawab. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D.
mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Kenapa jawabannya ya teman-teman? Mari kita lihat pembahasannya. Salah satu fungsi penilaian yakni untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik. Nah, penilaian ini mencerminkan perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan inilah nanti yang dapat dilaporkan oleh guru BK kepada orang tua. Kita ke soal nomor 10 teman-teman, soal terakhir. Esensi dari penelitian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran, B. Menetapkan praktik secara terencana, C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemampuan guru, D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat, dan E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian. Waktu pengerjaan teman-teman dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Esensi dari penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki proses pembelajaran. Kenapa jawabannya A? Teman-teman perlu tahu bahwa PTK ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, jadi bukan untuk memperbaiki hasil belajar, tetapi yang diperbaiki adalah proses pembelajaran. Baik teman-teman, itulah tadi 10 nomor soal HOTS untuk penelitian soal HOTS untuk kompetensi teknis, tapi di bagian pedagogik. Saya harap teman-teman apa yang saya sampaikan ini teman-teman dapat mengerti dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya untuk mendapatkan soal-soal terbaru dari kami seputar P3K maupun CPNS di tahun 2021. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.